Oke, kita lanjutkan mengenai tabel periodik unsur. Kita tahu bahwa tabel periodik unsur itu nggak langsung jadi seperti ini ya, tapi ada perkembangannya. Mulai dari ada hukum triade Dobereiner, ada hukum oktav dari Newlands, ada tabel periodik dari Mendeleev ya, dan ini adalah tabel periodik dari Mayer yang kita gunakan sampai sekarang, dikenal dengan tabel periodik unsur modern. Nah ini, kalian diharapkan bisa fasih menggunakan tabel periodik unsur. Kenapa? Karena ini nanti sangat berguna ketika kalian, entah itu di kimia atau di fisika ini akan digunakan. Jadi kalian harus bisa membedakan nih, oh dari tabel periodik ini tuh, oh mana yang atomnya itu bersifat logam, non-logam, atau metaloid. Termasuk kalian bisa menentukan, oh ini nih simbolnya ini, nomor masanya ini, nomor atomnya ini gitu. Karena di tabel periodik unsur ini mengandung banyak makna ya. Jadi diharapkan teman-teman bisa memahami makna-makna dari tabel periodik unsur sehingga fasih dalam menggunakannya. Oke, kita sekarang masuk ke logam, non-logam, dan metaloid. Nah, kalau kita lihat di sini, ini adalah sebaran dari atom-atom logam, non-logam, dan metaloid pada tabel periodik unsur ya. Lihat di sini. Sebagian besar atom-atom itu bentuknya logam atau metals di sini ya. Ditunjukkan dengan warna hijau. Kemudian ada juga yang non-metal, ini warna biru. Dan yang metaloid itu warna merah. Ini hanya ada beberapa, hanya ada 8 yang metaloid. Seperti itu. Kita akan bahas satu persatu ya dari logam. Logam atau metals di sini sifat fisik dari logam. Yang pertama mengkilap atau memantulkan cahaya, kemudian dapat ditempa menjadi lembaran yang tipis, sebagian bersifat keras, besi dan krom. Tapi ada juga yang lunak ya, natrium, timbal, tembaga itu lunak. Kemudian dia konduktif, ya dia bersifat mudah menghantarkan panas dan listrik, dia konduktif atau konduktor. Kemudian dia padat pada suhu kamar, ya kecuali raksa. Raksa ini dia satu-satunya atom logam yang berbentuk cair di gambar raksa nih. Nah, kemudian sifat kimianya dia itu bersifat reaktif dan kereaktifannya itu bervariasi ya. Contohnya ini aurum, emas sama PT platina ya. Dia sangat tidak reaktif. Tapi sementara natrium dan kalium dia sangat reaktif. Nah, kemudian untuk kalian membedakan kalau atom logam itu pada tabel periodik unsur itu biasanya dicirikan dengan akhiran ya pada namanya itu. Misalkan kayak cuprum, aurum gitu. Ferum itu menunjukkan bahwa dia itu logam seperti itu. Ada akhiran umnya. Itu untuk logam. Selanjutnya non logam atau non metals ya. Ada 17 unsur pada posisi kanan dari tabel periodik ya tadi yang di depan itu. Nah, sebagian besar ditemukan sebagai senyawa daripada sebagai unsur. Jadi di alam kalau yang non logam itu biasanya sebagai senyawa ya, bukan sebagai unsur. Wujudnya bervariasi. Dia bisa monoatom ya seperti helium, neon, argon, krypton, xenon, dan radon. Ini gas mulia ini. Jadi bisa monoatomik, bisa diatomik seperti gas hidrogen, gas oksigen, gas nitrogen, gas fluorin, dan gas klorin. Nah, bisa juga bentuknya padatan. Seperti ini, apa namanya, iodin, kemudian sulfur, fosfat, karbon ini ya. Dan bisa berbentuk sebagai cairan, yaitu bromin. Nah, di sini jadi bervariasi wujudnya kalau untuk non logam ya. Dia bisa bentuknya gas, bisa bentuknya padatan, bisa bentuknya cairan. Nah, sifat lainnya itu dia itu rapuh ya dan insulator. Sedangkan sifat kimianya dia itu gas. Kalau dia gas mulia itu dia inert ya. Kemudian ada juga yang reaktif seperti fluorin, oksigen, dan hidrogen ya.
Kemudian dia bereaksi dengan logam membentuk senyawa ion. Nah ini. Kemudian metaloid. Metaloid itu dalam tabel periodik unsur ada 8. Ada ini ya, senyawa unsur-unsurnya nih. Yang terletak pada posisi diagonal antara logam dan non-logam dalam tabel periodik unsur ya. Ada di yang tadi yang diagonal itu miring itu ya, tangga itu. Nah, sifatnya dia itu mengkilap seperti logam, tetapi rapuh seperti non-logam. Jadi, kalau metaloid itu dia itu antara ya. Dia itu ada di antara sifat logam dan non-logam, seperti itu. Makanya di tabel periodik unsur juga, dia letaknya diapit oleh unsur-unsur logam dan unsur-unsur non-logam, jadi tengah-tengah. Gitu. Jadi diapit oleh kedua oleh unsur logam dan non-logam. Bersifat semikonduktor ya, seperti oleh Si, silikon, dan gallium. Nah ini, dia menghantarkan listrik, tetapi tidak sebaik